Shalom, 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 haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur nyenyak kita malam ini dan membangunkan kita serta memberikan satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan tetap melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-17, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Doa saya pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Perhatikan dan camkan pernyataan berikut ini. Hidup kita akan kacau jika tanpa firman Tuhan. Pasal-pasal berikutnya dalam kitab Hakim-Hakim tidak berbicara tentang para hakim-hakim, melainkan tentang kemurtatan rohani yang terjadi pada masa itu dan efeknya pada bangsa Israel. Maksud kisah ini dituliskan adalah agar orang beroleh gambaran tentang betapa rendah standarnya moral waktu itu karena tanpa firman Tuhan. Mika mencuri uang ibunya sejumlah 1.100 uang perak. Uang sebesar ini dapat menghidupi orang seumur hidup di Israel. Di kemudian hari, Mika mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang itu kepada ibunya. Mungkin karena ia takut kutukan ibunya sendiri. Bagaimana reaksi ibunya? Ibunya justru memberkati dia. Suatu reaksi yang tidak bisa mengingat jumlah uang yang dicuri. Mungkin si ibu berpikir bahwa berkat itu dapat membatalkan kutuk yang telah diucapkan. Lalu si ibu bermaksud mempersembahkan uang itu kepada Tuhan. Namun yang jadi diberikan berjumlah 200 uang perak. Itu pun digunakan untuk membuat patung. Padahal sebelumnya ia berjanji untuk memberikan semuanya. Perhatikanlah, si ibu mencuri uang dari Tuhan dan anaknya mencuri uang dari ibunya. Mungkin Mika mempelajari dosa mencuri itu dari orang tuanya sendiri. Dosa berikutnya, mereka mengabaikan hukum Allah berkaitan dengan pembuatan patung pahatan. Mereka melupakan pengalaman Israel yang tragis berkaitan dengan patung lembu emas di Gunung Sinai. Lalu Mika meminta seorang Lewi untuk menjadi imam di kuil yang dibuatnya. Tampaknya ia ingin melegitimasi perbuatannya itu. Padahal orang Lewi seharusnya tinggal di tempat yang Allah sudah tetapkan dan mendapat penghasilan sesuai dengan pengaturan Allah, bukan dari bayaran orang. Dalam hal ini kita juga belajar bahwa pada saat itu kemerosotan dari moral Imam Lewi juga terlihat. Benarlah apa yang dikatakan di ayat 6 bahwa pada masa itu setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Padahal sebenarnya ada firman Tuhan yang dapat menjadi tuntunan. Memang bila firman Tuhan tidak menjadi pedoman, maka hidup dan tatanannya dapat menjadi sangat kacau. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berpegang pada firman adalah keharusan bila kita ingin hidup terus beres menurut Tuhan. Lewat perenungan kita hari ini, kita belajar bahwa mendengar firman, belajar menaatinya adalah satu-satunya cara bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dunia ini akan menuntun manusia kepada apa yang diinginkannya secara jasmani. Kenikmatan-kenikmatan dunia tentunya akan membawa manusia kepada hukuman yang kekal. Maka kita akan melakukan apa yang benar, apa yang mulia, dan apa yang dikehendaki oleh Allah yang menuntun kita kepada kehidupan yang benar dan tentunya ke jalan yang benar. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita hari ini, teruslah haus akan firman-Nya. Karena ketika firman-Nya ada dalam dirimu, engkau dapat melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah-Nya sendiri dan telah menerima kasih karunia Allah. Hendaklah kiranya kehausan akan firman-Nya terus berada di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Allah dalam kehidupan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Allah. Ketika Allah dimuliakan, lihatlah,
Dia akan berkenan kepada kita, dan Dia akan melakukan bagiannya sebagai Allah yang akan menuntun kita terus ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan membawa kita kepada kekekalan mulianya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi saudara yang masih bergumul dalam kondisi fisik yang lemah, disembuhkanlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang memiliki beban hidup yang berat, percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat segala beban-beban hidupmu. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, terpujilah nama Tuhan. Shalom.